Umat manusia selalu memandang bulan sebagai pijakan pertama dalam penjelajahan antariksa. Sebagai benda langit terdekat, ia dianggap tujuan alami untuk langkah-langkah besar awal. Perjalanan ke bulan hanya memakan beberapa hari, dan komunikasi dengan bumi tertunda hanya beberapa detik. Di sana tidak ada udara, tidak ada cuaca, dan hampir tidak ada perubahan selama miliaran tahun. Inilah yang menjadikannya landasan eksperimen yang ideal untuk memahami apakah manusia dapat hidup jauh dari planet asalnya. Pada akhir 1960-an, manusia pertama kali menginjakkan kaki di bulan. Selama beberapa tahun, 12 astronot terbang ke sana. Mereka berada di permukaan hanya beberapa hari, mengumpulkan bebatuan, memasang peralatan, dan mempelajari tanahnya. Misi-misi ini membuktikan bahwa manusia dapat bekerja dalam kondisi tanpa udara dan dengan perubahan suhu yang sangat ekstrim. Namun setelah tahun 1972, penerbangan dihentikan dan selama beberapa dekade hanya wahana otomatis yang beroperasi di bulan. Kini, kembali ke bulan bukan lagi sekadar simbol, melainkan demi tujuan praktis. Di sana, es dari kawah dapat ditambang dan diubah menjadi air serta oksigen. Di sana juga kita bisa menguji cara kerja sumber energi baru dan sistem daur ulang udara. Ini akan memungkinkan pembangunan pangkalan jangka panjang dan persiapan penerbangan lebih jauh ke Mars. Kesalahan di bulan tidak semahal dan seberbahaya misi yang lebih jauh. Oleh karena itu, ia disebut sebagai tempat latihan bagi umat manusia. Saat ini, berbagai negara berpartisipasi dalam eksplorasi bulan. Amerika menyiapkan penerbangan berawak baru. Tiongkok mengirimkan wahana antariksa dan merencanakan pengiriman awak. India dan Jepang membuat robot yang mendarat di permukaan dan menjelajahinya. Negara-negara Eropa membuat instrumen dan modul untuk stasiun yang akan datang. Perusahaan swasta juga ikut serta, menjanjikan roket dan kapsul yang lebih murah. Dengan demikian, terbentuklah seluruh jaringan proyek, di mana setiap pihak bertindak demi tujuannya masing-masing. Para ilmuwan berpendapat bahwa lokasi terbaik untuk membangun pangkalan adalah di dekat kutub selatan. Di kawah-kawah gelap di sana terdapat es yang bisa ditambang, sementara di dataran tinggi di dekatnya matahari hampir selalu bersinar. Ini menyediakan air sekaligus energi. Lokasi pangkalan dipilih dengan hati-hati. Permukaannya harus rata, tanpa batu-batu besar, dan berada dalam jangkauan komunikasi langsung dengan bumi. Penting juga agar di dekatnya terdapat berbagai jenis batuan, karena bulan menyimpan sejarah seluruh tata surya. Pangkalan masa depan di bulan direncanakan akan dirakit dari modul. Modul ini akan diantar dengan roket dan dihubungkan satu sama lain menggunakan terowongan penghubung. Untuk melindungi dari radiasi, modul-modul akan ditimbun dengan regolit bulan. Opsi mencetak blok langsung dari regolit juga sedang dipertimbangkan. Pintu udara sangat penting, tempat pakaian antariksa dapat disimpan dan dibersihkan agar debu tidak masuk ke dalam. Semua dirancang agar pangkalan dapat diperluas secara bertahap, tanpa perlu memulai dari awal lagi. Muatan ke bulan diantar menggunakan roket-roket besar. Di orbit bulan, muatan ke permuatan tersebut dipindahkan ke wahana pendarat yang akan turun ke permukaan. Ini adalah tahap paling berbahaya. Semburan mesin mengangkat debu yang dapat merusak peralatan. Oleh karena itu, tempat pendaratan yang kuat dan rata dipilih sebelumnya, dan berat muatan dibatasi. Setiap ton tambahan membutuhkan banyak bahan bakar. Saat ini, penerbangan semacam itu rumit dan jarang, tetapi secara bertahap biayanya akan lebih murah. Di bulan, tidak ada udara dan tidak ada perlindungan radiasi. Pada siang hari, permukaannya memanas hingga di atas 100 derajat, dan pada malam hari mendingin hingga di bawah minus 170. Setiap siklus ini berlangsung hampir 2 minggu. Tanah di sana terdiri dari partikel-partikel sangat halus dan tajam yang menyumbat peralatan, serta merusak sambungan pakaian. Oleh karena itu, untuk bekerja dibutuhkan pakaian antariksa yang menjaga tekanan, mendinginkan tubuh, dan menyediakan oksigen. Tanpa itu, manusia akan tewas dalam hitungan detik. Sumber air utama di bulan akan menjadi es di kawah-kawah gelap. Es tersebut akan ditambang dan dilebur. Udara akan dibuat dari air, dengan memisahkannya menjadi oksigen dan hidrogen. Oksigen dibutuhkan untuk bernapas, hidrogen untuk bahan bakar. Selain itu, udara dan air akan didaur ulang di dalam basis. Napas, keringat, dan kondensat akan dikembalikan ke dalam siklus. Akan tetap ada kehilangan, oleh karena itu persediaan diperlukan. Jika tidak, setiap kebocoran akan menjadi ancaman mematikan. Energi adalah dasar kelangsungan hidup.
Di punggung bukit dekat kutub, matahari hampir selalu bersinar, sehingga panel surya dipasang di sana. Namun, panel-panel itu tertutup debu, yang mengurangi efisiensinya. Untuk kawah gelap dan malam yang panjang, unit nuklir ringkas direncanakan. Energi akan disimpan dalam baterai dan penyimpanan panas. Semuanya harus digandakan. Jika sistem mati, pangkalan akan cepat membeku atau kepanasan. Keandalan di sini lebih penting daripada daya. Sejauh ini, hanya rover kecil yang dikendalikan dari bumi yang beroperasi di bulan. Mereka menjelajahi permukaannya, namun tidak ada jalan di sana. Di masa depan, direncanakan untuk menciptakan berbagai kendaraan. Platform ringan untuk bekerja di dekat pangkalan, dan kabin kedap udara untuk perjalanan jauh, tempat seseorang bisa bernapas tanpa pakaian antariksa. Roda-roda harus dibuat kuat agar tahan terhadap medan yang tajam. Bahkan sedang dibahas mengenai wahana yang akan melompat-lompat atau terbang melintasi kawah. Hari ini, robot-robot aktif bekerja di bulan. Mereka mendarat di permukaan, mempelajari tanah, dan mengirimkan gambar. Beberapa wahana bahkan sudah mampu menempuh jarak berkilometer dan mengembalikan sampel ke bumi. Di sisi jauh bulan, yang tanpa jangkauan komunikasi, digunakanlah relay. Di masa depan, robot-robotlah yang akan menjadi pembangun pertama. Mereka akan dapat mempersiapkan lokasi, memasang antena, dan memeriksa medan. Semakin baik mesin-mesin semacam itu, semakin mudah pula pekerjaan bagi manusia. Di dalam pangkalan, orang-orang akan hidup pada tekanan dan suhu normal. Pencahayaan akan dibuat buatan untuk menjaga ritme tidur dan bangun yang biasa. Udara akan dibersihkan dengan filter dan daur ulang, dan makanan sebagian akan ditanam secara hidroponik, yaitu selada, sayuran hijau, dan sayuran sederhana. Sisanya harus didatangkan. Ruangan akan sempit, seperti di kapal selam, namun semuanya diatur agar setiap orang dapat bekerja dan beristirahat dengan aman. Tidak hanya negara, tetapi juga bisnis kini terlibat dalam penjelajahan bulan. Perusahaan swasta sudah meluncurkan roket dan mengirimkan kargo dengan biaya lebih murah dari sebelumnya. Di masa depan, merekalah yang akan mampu mengangkut peralatan, membangun ladang panel surya, dan bahkan menyediakan layanan komunikasi. Persaingan memaksa penurunan harga dan mempercepat kemajuan. Negara-negara berfokus pada sains dan keamanan, sementara perusahaan menangani logistik dan layanan. Aliansi seperti itu menjadikan penjelajahan bulan lebih nyata. Meskipun perjanjian melarang penempatan senjata di bulan, kepentingan militer tetap ada. Teknologi komunikasi, navigasi, dan pengawasan yang dibutuhkan untuk sains juga mudah diterapkan untuk militer. Bulan dapat menjadi titik yang strategis untuk radar dan pemantauan luar angkasa. Itulah mengapa negara-negara begitu aktif berupaya untuk memantapkan diri di sini. Untuk menghindari konflik, aturan bersama dibuat dan data mengenai zona operasional dipublikasikan. Pembahasan penambangan di bulan umumnya merujuk pada pemanfaatan sumber daya setempat. Dari regolit, kita bisa membuat balok bangunan. Es dapat diubah menjadi air dan oksigen itu sendiri juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Kadang disebut juga helium-3 yang terkandung dalam regolit, namun hingga kini belum ada yang tahu cara memanfaatkannya untuk energi. Tujuan utama dalam beberapa dekade ke depan adalah mempelajari cara memanfaatkan apa yang sudah tersedia di sana, agar tidak perlu mengangkut segalanya dari bumi. Kolonisasi bulan bukan tentang kota-kota besar dan jutaan penduduk, melainkan tentang kehadiran tim-tim kecil secara permanen. Awalnya, akan ada misi-misi singkat, kemudian ekspedisi musiman, dan selanjutnya kru yang berganti-ganti, layaknya di stasiun luar angkasa. Syarat utamanya adalah pangkalan tersebut harus mampu beroperasi tanpa bantuan konstan dari bumi, dengan mengekstrak air, mendaur ulang udara, dan memperbaiki peralatan. Jika ini berhasil, bulan akan menjadi rumah kedua yang sesungguhnya bagi manusia. Kehidupan di bulan akan menjadi ujian tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Di luar modul, ada kekosongan dan permukaan tak bernyawa. Langit selalu hitam, dan bumi tergantung seperti titik yang tak bergerak. Keterasingan, ruangan yang sempit dan monoton bisa dengan mudah memicu kelelahan dan stres. Oleh karena itu, para kru memerlukan jadwal, komunikasi dengan orang-orang terkasih, latihan olahraga, dan area relaksasi. Semua ini sama pentingnya dengan air dan oksigen. Jika tidak, orang akan cepat ambruk. Gravitasi rendah menyebabkan hilangnya massa tulang dan otot, sehingga di bulan kita harus berlatih setiap hari.
Radiasi lebih tinggi daripada di bumi, maka modul akan ditutup dengan regolith, dan untuk suar matahari akan dibuat tempat berlindung khusus. Medis di bulan akan sangat mandiri, penganalisis, USG, serta alat pertolongan pertama. Orang-orang harus siap menghadapi situasi apapun, karena evakuasi ke bumi tidak akan memakan waktu berjam-jam, melainkan berhari-hari. Melahirkan anak di bulan saat ini belum memungkinkan. Para ilmuwan belum mengetahui bagaimana gravitasi rendah dan radiasi akan memengaruhi kehamilan serta perkembangan anak. Percobaan pada manusia belum pernah dilakukan, dan eksperimen pada hewan telah menunjukkan risiko bagi tulang dan organ. Saat ini, belum ada teknologi maupun medis yang memadai untuk menjamin keamanannya. Oleh karena itu, dalam beberapa dekade mendatang, pembahasan tentang anak-anak di bulan masih sebatas hipotesis dan tantangan masa depan yang jauh. Robo akan menjadi asisten utama manusia di bulan. Sinyal dari bumi memakan waktu sekitar 1 detik, sehingga mesin harus beroperasi seoptimal mungkin secara otonom. Mereka akan mengumpulkan data, mengangkut kargo, membangun landasan, dan memperbaiki peralatan. Kecerdasan buatan akan membantu mendistribusikan energi, memantau sistem, dan memperingatkan tentang kerusakan. Semakin banyak tugas rutin yang diambil alih oleh robot, semakin aman dan mudah hidup bagi kru. Tempat-tempat paling berharga di bulan adalah area dengan es dan cahaya abadi. Kesanalah berbagai negara berlomba-lomba. Untuk menghindari bentrokan, zona pendaratan perlu disepakati, dan jarak antar pangkalan harus dijaga. Bahkan satu pendaratan ceroboh saja bisa mengangkat debu dan merusak peralatan di sekitarnya. Aturan perilaku di bulan sudah dibahas, namun belum ada kesepakatan penuh, dan resiko konflik tetap tinggi. Berdasarkan perjanjian internasional, bulan tidak dapat dimiliki oleh satu negara pun. Namun, menambang sumber daya di sana tidak dilarang, dan justru inilah yang menimbulkan perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa perusahaan berhak memiliki apa yang mereka tambang, sementara yang lain menuntut kontrol ketat. Saat ini belum ada aturan umum, dan ini menciptakan kekosongan hukum. Untuk menghindari kekacauan, diperlukan undang-undang umum dan daftar semua aktivitas di bulan. Jika tidak, perselisihan dan ketidakpercayaan akan muncul. Bulan akan menjadi persiapan untuk penerbangan yang lebih jauh. Di sini, kita bisa mempraktekkan segalanya: penambangan sumber daya, perlindungan dari radiasi, pembangunan pangkalan, dan bekerja dalam isolasi. Di sini pula, roket bisa diisi bahan bakar berupa oksigen dan air yang diperoleh di lokasi. Penerbangan ke Mars akan memakan waktu berbulan-bulan, sementara bulan hanya berjarak beberapa hari perjalanan. Oleh karena itu, setiap teknologi yang teruji di bulan akan mendekatkan momen ketika manusia bisa pergi lebih jauh ke planet merah. Jika Anda tertarik, berlanggananlah saluran 10 menit. Kami menyajikan semuanya secara singkat dan lugas. Sampai jumpa!